Selamat datang di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang mempunyai 7 fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki 7 program studi. Salah satunya adalah program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Salam konselor, observe, listen, and give merupakan jargon BKPI. Program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam berdiri pada 22 Oktober 2021 dengan kaprodi bernama Ibu Dr. Yahdinil Firda Nadira SAG MSI. Satu-satunya prodi konseling pendidikan Islam di Banten, prodi BKPI sudah terakreditasi B. Namun untuk saat ini sedang reakreditasi kembali. Semoga prodi BKPI mendapatkan akreditasi unggul. Serta program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam memiliki sederet dosen berkualitas dan banyak prestasi yang telah diukir. Visi keilmuan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam yaitu menjadikan program studi yang unggul dan mengembangkan keilmuan BKPI yang berbasis integratif konseling. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari 3 abad. Dalam situasi ketidakadilan dan penindasan, muncul berbagai gerakan nasionalis yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Di tengah gelora semangat kebangsaan ini, beberapa tokoh mulai merumuskan gagasan mengenai dasar negara yang dapat menyatukan bangsa yang beragam. Di antara tokoh-tokoh tersebut, Muhammad Yamin dan Soepomo yang mengusulkan ide-ide tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Namun gagasan-gagasan yang paling menonjol muncul dari Soekarno, seorang pemimpin karismatik yang kemudian dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno menyampaikan sebuah gagasan yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Ia mengusulkan 5 prinsip dasar yang diharapkan dapat menjadi fondasi bagi negara yang akan dibangun. Prinsip-prinsip tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah perdebatan dan diskusi yang intens, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara resmi memperkenalkan Pancasila kepada publik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar ide, tetapi mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang diharapkan dapat menyatukan rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan ras. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara dalam sesi pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan pengesahan ini, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak saat itu, Pancasila telah mengalami berbagai interpretasi dan aplikasi dalam konteks politik dan sosial di Indonesia. Prinsip-prinsipnya berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keagamaan yang ada, memberikan arah dan visi bagi bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Pancasila sebagai filosofi dan pandangan hidup terus mengilhami masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, serta menjadi landasan bagi cita-cita bersama dalam membangun bangsa yang merdeka. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang berisi 5 sila yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah 5 sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moral dan spiritual. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia, mendorong rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia terlepas dari perbedaan suku, agama, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai filosofi dasar yang berbimbingan kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia, serta menjadi simbol persatuan di tengah-tengah keragaman. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan cerminan nilai-nilai yang mengedepankan persatuan dan keadilan di tengah keragaman yang ada. Dengan 5 sila yang saling terkait, Pancasila berfungsi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan dan menghormati keberagaman agama. Ini menciptakan landasan moral dan etika yang kuat, pendorong masyarakat untuk hidup harmonis dan saling menghormati. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga panduan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Oh iya teman-teman, ada banyak loh kegiatan sehari-hari kita yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya yang pertama ada kegiatan pribadi seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Juga kedua membaca kitab suci atau teks-teks keagamaan. Yang ketiga melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Terus yang terakhir ada mengucapkan syukur atas nikmat yang telah diberikan. Terus juga ada kegiatan sosial seperti menghormati dan menghargai keberagaman agama, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama komunitas, menjaga toleransi dan kesabaran dalam berinteraksi dengan orang lain, membantu orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang, mengembangkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan antar umat beragama. Ada juga nih kegiatan keluarga. Contohnya, yang pertama, mengajarkan anak-anak tentang agama dan nilai-nilai moral. Yang kedua, melakukan ibadah bersama keluarga. Yang ketiga, membaca kitab suci bersama. Yang keempat, berdiskusi tentang nilai-nilai agama dan kehidupan. Yang terakhir, menghargai dan menghormati perbedaan agama dalam keluarga. Dan juga ada loh kegiatan masyarakatnya seperti mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, membantu membangun fasilitas ibadah, mengembangkan program-program keagamaan untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Oh iya teman, ada juga loh nilai-nilai yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menghargai keberagaman agama. Yang kedua, menjaga toleransi dan kesabaran. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan. Yang keempat, menghormati dan menghargai perbedaan. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat memperkuat sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.